Indonesia, Malaysia, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will use English or bahasa Indonesia. Jawab Pak. Baik, jika nanti bahasa saya ada yang sulit dimengerti, silahkan bisa disampaikan. Perkenalkan, nama saya Rizal Nazaro, biasanya dipanggil Pun. Rizal Nazaro Pun. Saya saat ini dosen biologi Universitas Negeri Jakarta bersama dengan rekan saya Bu Elsa Lisanti. Beliau juga sebagai dosen biologi Universitas Negeri Jakarta. Namun saat ini bidang yang saya tekuni adalah tumbuhan. Oleh karenanya di sini saya berusaha untuk memperkenalkan tanaman yang berpotensi untuk bisa dijadikan sebagai herbal medicine. Mungkin kalau di Malaysia ada sedikit perbedaan, mungkin untuk penyebutan herbal medicine apa ya, Bapak Ibu? Biasanya apa? Kalau di Indonesia tanaman obat keluarga, karena memang tanaman itu ditanam untuk dipanen dan diproses menjadi obat herbal atau obat natural. Kalau di Malaysia apa istilahnya? Herbal. Hanya herbal ya. Ya, itu. Ada beberapa tanaman yang memang kita produksi yang mungkin bisa tersebar luas di dunia ya Bapak Ibu ya. Bahkan di India itu juga sebenarnya tanaman-tanaman itu diprakarsai di India, kayak tanaman rimpang, jahe, kunyit, kencur dan seterusnya. Makanya di India itu resep masakannya itu melimpah dengan bahan-bahan rimpang ya. Nah, ini diadopsi ke arah Asia Tenggara. Jadi penyebarnya ke Asia Tenggara itu Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam dan seterusnya. Ini juga sudah mulai menggunakan tanaman herbal ini untuk masakan. Namun tidak banyak yang digunakan ke arah pengobatan tradisional. Namun beberapa di antaranya itu bidang farmasi, industri obat dan seterusnya ini sudah mulai memproduksinya dari tanaman asli. Artinya kalau misalkan kita butuh satu senyawa kimia, itu bahan dasarnya dari kebanyakan tanaman obat. Tanaman obat itu dominannya tanaman rimpang. Gitu. Nah, oleh karenanya kita akan mengenal kira-kira tanaman rimpang itu karakternya seperti apa sehingga dia bisa dijadikan obat. Ini pengantar tadi sudah saya sampaikan nanti saja. Nah, ini sekilas di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita kenal sebagai rhizome plant. Sama ya Bapak Ibu ya? Rhizome tanaman rimpang sama ya? Atau ada istilah yang lain di Malaysia? Rimpang itu tanaman punya akar. Akarnya itu memiliki kemampuan untuk menyimpan bahan kimia yang bersifat obat. Kunyit, jahe, ginger, ginger, kurkumin, temulawak. Tahu ya temulawak? Nah, itu seperti itu. Di sini sering dipakai kan? Sering ya. Buat masakan biasanya gitu. Ya, masak apa biasanya? Yang pakai ginger, yang pakai kunyit, asam pedas. Terus sayur asam, kuah sup asam pakai ikan biasanya ya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah menerima brosur semua sudah ya. Nah, kalau di Indonesia itu kita kenalnya namanya jamu. Jadi di introduction, jadi di sini ada jamu. Jamu itu berasal dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu artinya doa. Itu usodo.
jamuan usodo gitu. Jadi artinya doa. Jadi orang zaman dulu di Jawa itu menggunakan tanaman infak ini itu untuk mengobati berbagai penyakit Bapak Ibu. Jadi penyakit-penyakit yang mulai ringan, batuk, demam, apalagi penyakit kalau kita punya anak sakit, nah itu biasanya langsung diminumi sakit perut misalkan jahe kayak gitu. Nah itu namanya jamu-jamu itu artinya doa kalau di Jawa. Nah kalau mungkin di Malaysia tadi herbal ya. Nah seperti itu mirip ternyata sama. Kenapa bisa digunakan sebagai pengobatan? Karena ada beberapa senyawa kimia yang ada di tanaman tersebut yang bersifat di sini sudah saya meraih antioksidan, antiinflamasi. Antioksidan itu kalau misalkan kita menghirup polusi udara kan masuk ke paru-paru itu biasanya akan berdampak ke kesehatan kita, Bapak Ibu. Nah, itu ada istilah namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas itu adalah satu senyawa yang bisa memicu kanker di tubuh kita. Nah, kalau tubuh kita berpotensi kanker, maka harus ada yang mencegah. Nah, yang mencegah itu ada di tanaman herbal. Tahu cancer ya? Cancer. Nanti kalau berbeda bahasa ini ya, boleh disampaikan. Lalu ada anti-inflamatory. Anti-inflamatory itu anti-inflamasi. Jadi kalau misalkan kita ada luka, biasanya luka itu segera dikasih salep ya. Nah itu tidak infeksi. Terus kalau misalkan kita ada luka dalam dan seterusnya itu biasanya pemulihannya itu juga bisa pakai herbal. Lalu ada relaksasi. Biasanya ada yang dipakai aromaterapi. Tahu ya Bapak Ibu ya? Nah, aromaterapi untuk biasanya kalau flu, hidung tersumbat, itu biasanya kan air panas, uapnya itu kita bisa hirup. Nah itu bisa kita tambahkan herbal gitu untuk melegakan. Terus ada juga detoksifikasi. Detoksifikasi itu penangkal racun. Jadi kalau misalkan pertolongan pertama terhadap keracunan makanan itu biasanya kita bisa menggunakan herbal juga gitu, karena ada zat detoksifikasinya. Nah, untuk hari ini saya akan memperkenalkan 3 ramuan jamu yang biasa digunakan di Indonesia, yang mungkin juga familiar di Malaysia dengan istilah yang berbeda. Mungkin nanti kita diskusi bersama ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 3, ada kurkumum. Kurkumum itu campuran kurkumin dan cinnamon. Kalau di sini kurkumin itu apa ya? Temulawak, sama ya. Kalau cinnamon kayu manis. Ya, sama ya. Nah, itu ada campurannya nih. Akan saya berikan Bapak Ibu, langsung kita praktek bersama. Ini sudah dalam bentuk serbuk. Jadi nanti kita tinggal seduh, kita cicipin bagaimana rasanya ya, bareng-bareng. Terus ada sormerik. Sormerik itu campuran turmeric. Turmeric itu kunyit. Terus ada gingerfly, itu ginger, jahe, sama fly-nya dari butterfly pea. Butterfly pea itu telang. Sama ya, bunga telang ya? Bunga telang. Nah itu, tapi di sini saya kasih sedikit saja karena memang telang itu ada efek bitter. Itu sudah ditambah, sudah ada rasanya dari ginger. Ginger itu spicy, agak bitter sedikit ya. Nah, ini semua masih murni Bapak Ibu, belum ada kandungan gulanya. Jadi biasanya kalau kita ingin manis itu lebih baik ditambahkan madu. Nah ini saya sudah sediakan madu juga, nanti kita akan praktek bersama Bapak Ibu. Nah biasanya jamu ini bisa digunakan setiap pagi menemani sarapan biasanya. Itu kalau rutinnya, dan ada beberapa aturan kita tidak boleh sering-sering karena bisa memicu ginjal ya Bapak Ibu ya. Karena ada penumpukan zat di situ. Jadi nggak boleh sehari itu rutin 3 kali setiap hari, itu tidak baik juga, artinya berlebihan. Ya, jadi ada aturan pakainya. Terus nah di sini juga sudah ada manfaatnya. Tadi sudah saya singgung, antioksidan, detoksifikasi, relaksasi.
izin bagi Bapak Ibu, kita coba samakan ya bahasanya dari kalau di Indonesia sama di zaman dulu. Kita minta waktu makan dulu. Boleh rusak, nggak apa-apa. Mulai dari yang di atas ginger sama ya. Oke, ini apa Bu? Kira-kira Bu? Kunyit ya. Turmeric ya. Kunyit. Terus ada lagi. Ini apa? Lengkuas. Kalau di kami Laos. Ya itu Java ginger. Sama ya? Java ginger itu temulawak. Kalau di sini juga temulawak ya, sama ya. Terus ada lagi Bu, boleh nggak Bu? Galangan. Apa tuh Bu? Kalau di kami itu jahe gajah. Tidak. Nanti bisa searching di Google bareng-bareng. Lanjut ada wild ginger. Jahe liar kalau di kami. Ya. Ada lagi bitter ginger. Jahe putih atau jahe pahit. Kurang familiar ya. Lanjut terakhir kunyit hitam. Kunyit hitam sama ya. Kunyit hitam. Oke. Nah ini tanaman ripang Bapak Ibu. Jadi ini yang saya tampilkan adalah ripangnya. Kalau wujud daunnya atau tanamannya itu semuanya mirip. Jadi semuanya mirip. Kalau dalam bentuk tanaman kita nggak bisa bedakan mana jahe, mana kunyit, mana temulawak kalau dari daunnya. Tapi kalau kita cabut, kita iris, dalamnya pasti berbeda. Boleh lanjut? Nah ini nanti kita akan mencoba resep ini. Ada turmeric, ginger sama kurkuma, sama seperti di brosur. Lanjut. Nah, ini cara membuatnya. Nanti kita skip, kita langsung bikin bersama-sama nanti. Coba next lagi. Oke. Nah ini sebenarnya produk jamu ini juga berpeluang untuk dijual di Bapak Ibu. Saya kurang paham di Malaysia juga dijual. Ada ya, maksudnya dalam ready to drink, minuman yang siap diminum. Ada juga ya. Kalau di kami itu biasanya bahkan yang jualan itu keliling, orangnya naik sepeda dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, itu menawarkan jamu gitu. Mungkin di sini di store ya, toko ya, toko khusus jamu gitu kan. Kalau di kami sih keliling ya, boleh saya pakai sepeda gitu, sampai di istilahnya mbok jamu. Mbok itu artinya ibu yang jualan jamu. Jadi ibu biasanya itu suka jualan jamu. Nah ini coba kita kemas dalam ready to drink yang agak modern. Ternyata bisa digunakan untuk meningkatkan penghasilan yang lebih gitu. Biasanya kalau jamu itu segelas itu dijualnya kalau di kami itu sekitar 3.000, 1.000 di sini. Nah kalau misalkan kita kemas seperti itu bisa ke 5 ringgit, 4 ringgit. Jadi nilai jual belinya bisa meningkat gitu. Kalau misalkan kita bisa memberikan branding itu dulu, kemasan dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti setelah materi ini Bapak Ibu terinspirasi mau jualan jamu bisa sekali. Seperti itu. Sudah, kita langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Ini saya bagikan gelas. Kita coba seduh satu-satu.
Ini ada oleh-oleh dari Indonesia, dari Indonesia. Ini boleh dibikin baju, dibikin apa ya biasanya kalau di Indonesia itu dipakainya kalau orang habis melahirkan. Sarung gitu bisa. Jadi ini atau bagaimana? Random aja ya. Oh, foto bareng. Sini oke. Yang Terima kasih. Ini masih ada sisa mungkin. Terima kasih semuanya, semoga ilmu beberapa menit yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua sehat walafiat. Ya, lain kesempatan kalau kita ketemu lagi, ya, alhamdulillah. Kalau tidak nanti kita bertemu di surga. Amin. Bu Elsa ada yang ingin disampaikan? Baik, kepada Ibu, saya sebagai anggota tim dari Pak Tun mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Bapak dan Ibu dalam kegiatan kami, merupakan salah satu bagian dari kegiatan kami di Universitas Indonesia. Insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberkati oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama ya. Indonesia, Malaysia berdaulat gitu ya, Bu ya. Berdaulat itu beda ya. Ya. Indonesia, Malaysia, sini semua. Nggak berdaulat aja sama-sama merdeka. Satu, dua, tiga. Indonesia, Malaysia berdaulat. Indonesia, Malaysia berdaulat.